Kitab hitam TikTok Affiliate karya Akbar Syah nih ya. Keren banget. Isinya saya coba sharing. Saya coba sedikit intisarinya ya. Ada di bab nih ya teman-teman ya. Penyebab view tidak naik-naik. Betul ya? Ada yang kontennya sudah bagus. Ada sudah audionya bagus. Ya berpikirnya itu bagus aja video. Tapi kok nggak FYP? Salah satu caranya nih, salah satu kuncinya ada di sini guys. Ada di sini kitab hitam TikTok Affiliate dari punya Rizky Akbar Syah nih. Sedikit ya, menurut Rizky nih analisanya berdasarkan pengalaman dia nih. Dia disclaimer dulu nih, berdasarkan pengalamannya Pak Rizky. Kita pada saat yang pertama tidak melakukan LKS. Nah, biasakan teman-teman, biasakan juga buat diri saya juga, buat teman-teman yang ingin view-nya naik ya. Ini kan untuk yang tidak naik nih, supaya view-nya naik, tingkat tinggi, mudah-mudahan juga FYP, itu biasakan kita LKS, like, comment, and share. Pada saat dari kita scroll ya, kita like juga, comment, share gitu bro. Harapannya tentunya teman-teman yang kita like, share, dan komen itu juga melakukan hal yang sama pada video kita pada saat video kita nongol di beranda dia punya TikTok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, video tidak menarik. Ini penting. Buatlah video menarik banget ya. Seperti saat ini, apakah menarik? Saya berupaya semenarik mungkin. Terus yang ketiga adalah video cuma upload dari punya orang. Itu jangan amat. Jangan upload. Usahakan otentik punya teman-teman ya. Otentik. Supaya teman-teman bisa FYP. Terus yang ketiga, yang keempat, produk yang ditawarkan demand-nya tidak tinggi. Nah, jadi nanti buat afiliator di situ, upayakan produknya misalnya kayak gini nih, ini demand-nya tinggi nih produknya ya. Jadi upayakan seperti itu. Jadi tingkat untuk FYP atau tingkat untuk di viewer kemungkinan untuk terjual produknya itu akan lebih tinggi lagi. Terus frekuensi upload yang terlalu berdekatan. Jadi teman-teman kalau mengupload video terkait dengan produknya jangan terlalu berdekatan ya. Saya juga pernah sempat sama tuh, terlalu dekat baru kita upload sekarang ya, mungkin 10 menit lagi udah upload lagi gitu. Itu ya, tidak boleh. Jadi mungkin ada jaraknya yang 4-5 jam gitu, oke lah. Terus jam uploadnya belum cocok, disesuaikan. Kita bisa analisa nanti masuk ke ke analisis itu ya. Follower kita itu sering nonton atau sering nonton kita punya VT itu di jam berapa. Pada saat ratingnya lagi tinggi, grafiknya itu biasakan itu di-upload di jam-jam itu teman-teman. Terus ritual sebelum dan sesudah upload tidak dilakukan. Tadi udah disampaikan, kita harus tetap ritual sebelum upload dan setelah upload. Kita punya VT, kita sering like LKS ya teman-teman. Terus yang ke-8, 3 detik pertama video tidak nge-hook sehingga orang mudah swipe up. Nah, upayakan. Saya berupaya di video ini nih, 3 detik pertama saya nongol di VT teman-teman itu supaya menarik. Gimana caranya? Itu upayanya ya. Tapi yang mudah-mudahan itu memang betul-betul menarik 3 detik pertama. Oke, terus yang ke-9, tidak nyobain fitur VT balasan komentar. Nah, itu kan bisa tuh. Ada komentar di TikTok kita, VT kita yang sebelumnya tuh. Nah, itu dibalas lewat situ teman-teman. Ada caranya, sudah teman-teman harus tahu dong. Jadi kita bisa menggunakan fitur balasan komentar. Langsung dibikin fitur VT yang baru dari komentar itu. Terus ngedit videonya belum maksimal, upayakan nih kayak saya saranin ngedit video ya harus maksimal gitu. Jadi pada saat sudah kita take on untuk video, kita langsung nanti editing di CapCut atau di Filmora atau di mana gitu ya. Teman-teman yang nyaman untuk edit videonya, upayakan sebagus mungkin.
audionya, musiknya, latar belakangnya, pencahayaannya gitu, edit by himself. Jadi seolah-olah bagaimana sih orang yang akan nonton video kita itu terkesima gitu, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, terus musiknya tidak terlalu gede misalnya. Nah itu teman-teman, upayakan yang terbaik aja video teman-teman ya. Itu yang ketiga. Yang ke-11, amalan harian. Ini amalan harian kata Pak Rizky. Strategi bisa sama persis, tapi rezeki orang bisa beda-beda. Ya ini berdasarkan pengalaman dia. Jadi apapun yang sudah dilakukan berdasarkan pengalamannya Pak Rizky ini, ya mudah-mudahan itu bagus itu. Tapi sepanjang saya sudah lakukan itu lebih baik gitu. Yang sebelumnya saya otodidak aja, posting itu tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang seharusnya bagaimana, katakanlah seperti kaidah jurnalistik, video yang bagus, tempat yang bagus, waktu yang tepat seperti itu tidak dilakukan. Pada saat saya sudah membaca buku ini, ya, kaidah-kaidah itu kita bisa terapkan. Tapi tetap kaidah yang sudah benar, yang sudah betul, yang sudah sesuai gitu, belum tentu sama hasilnya. Tentunya kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Apa yang sudah dilakukan oleh Rizky Akbarsyah ini, kita bisa modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi dari pengalamannya Pak Rizky ini. Yang ke-12 menurut Pak Rizky ini, kena shadow ban karena komen nyepam atau karena dilakukan oleh orang lain. Jadi kita bikin VT itu teman-teman, upayakan itu tidak menyinggung sara, tidak menyinggung pribadi, tidak menyinggung apapun itu, sehingga orang itu nyaman dengan VT kita, sehingga kemungkinan untuk di spam, dilaporkan itu ya tidak terjadi ya. Oke ya, seperti itu ya, supaya kita nggak sia-sia di VT gitu, tiba-tiba hilang suaranya, tiba-tiba dilaporkan, itu jangan. Dan yang ke-13 katanya dan sebagainya pokoknya. Jadi apapun itu teman-teman lakukanlah, modifikasilah, kreatif lah gitu. Saya berupaya untuk berkreatif dan teman-teman juga bisa berkreatif ya. Setiap akun itu unik, kata si Akbarsyah ini. Setiap device HP juga unik. Aku menulis bab penyebab view tidak naik-naik berdasarkan pengalamanku sendiri ya. Ini dia sampaikan seperti itu. Ini. Tadi saya jelaskan teman-teman, itu dia ada halaman di 93 dalam buku Kitab Hitam TikTok Affiliate karya Rizky Akbarsyah. So kesenangan buat kita, teruslah mencoba, karena seorang juara itu tidak akan pernah menjadi juara kalau tidak dia gagal terlebih dahulu, kalau dia tidak melakukan proses itu terlebih dahulu. Jadi tidak ada yang instan teman-teman. Saya juga berusaha sampai video-video saya juga FYP, sampai video-video saya juga diterima, sampai jualan-jualan saya juga udah lebih banyak, bahkan juga bisa melebihi ini Pak Rizky Akbarsyah. Dia juga pasti bangga, bukannya dia akan iri, merasa orang-orang sudah membaca bukunya, sebuah konsekuensi membaca bukunya, dia bisa memodifikasi, dia bisa amati, dia bisa tiru, itu jauh lebih baik, itu dahsyat, dan dia itu akan bangga. Betul. Saya akan mencoba untuk terapkan ini, dan juga saya akan modifikasi yang tidak disampaikan tutorial di buku ini teman-teman. Jadi segerakanlah mengikuti buku ini, bukan hanya jualan, tapi ini penting. Saya tidak akan men-share teman-teman seperti yang VT saya sebelumnya. Saya tidak akan share sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak bagus, walaupun itu bernilai komersil misalnya. Saya tidak akan jual, tidak akan share itu hanya dengan tujuan komersil. Tapi selama itu memang terpaksa atau memang nggak mau komersil, tapi isi bukunya ini worth it banget, itu keren. Jadi saya akan share. Ini boleh kita lakukan, kita terapkan di buku Kitab Hitam TikTok Affiliate karya dari Rizky Akbarsyah. Sukses selalu buat kita dan semangat.